Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terbaru di dunia K-pop. Yang pertama, Kang Daniel dan Jihyo Twice telah putus. Menurut laporan eksklusif dari Dispatch, Kang Daniel dan Jihyo telah memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka setelah 1 tahun 3 bulan berpacaran di depan umum. Alasannya adalah karena mereka terlalu sibuk untuk terus bertemu. Karena Kang Daniel dan Jihyo adalah idola, mereka semakin jarang bertemu karena sibuk dengan persiapan comeback dan secara alami berpisah. Kedua idola tersebut memiliki tujuan yang jelas. Karena mereka fokus mengerjakan album mereka memiliki lebih sedikit pertemuan satu sama lain. Sepertinya mereka berdua berpikir bahwa pekerjaan itu lebih penting saat ini, kata orang dalam. Kang Daniel dan Jihyo terungkap berpacaran pada Agustus 2019, dengan kedua agensi mengonfirmasi berita tersebut tidak lama kemudian. Setelah memeriksa dengan artis mereka, JYP Entertainment dan Connect Entertainment telah menanggapi laporan tersebut, mengonfirmasi bahwa mereka telah putus. Setelah memeriksa dengan artis, memang benar mereka baru saja berpisah, kata JYP Entertainment dan Connect Entertainment. Yang kedua, Jin BTS menjelaskan mengapa album baru grup disebut B. Sejak BTS mengumumkan album mendatang mereka akan diberi judul B, teori penggemar mulai beredar tentang arti judul rilis November ini. Sekarang dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, Jin telah mengungkapkan apa yang sebenarnya diwakilinya. Beberapa penggemar percaya judul B bisa menjadi perpanjangan dari serial Love Yourself. Trilogi tersebut terdiri dari mini album Love Yourself, Her, full album Love Yourself, Tear, dan repackage album Love Yourself, I'm Sure. Itu kemudian diikuti oleh album Jepang Face Yourself dan terdunia Speak Yourself. Secara alami, Be Yourself akan menjadi kesimpulan yang sempurna. Yang lain mengira, kapitalisasi judul mungkin menunjukkan bahwa B adalah akronim. Beberapa saran paling populer tentang apa yang dapat diwakilkan termasuk BTS SQ, Be Eternal, dan Beginning to End. Namun, sementara semua teori ini dapat ditambahkan, arti judul album yang sebenarnya jauh lebih sederhana. Dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, Jin mengungkapkan bahwa B mewakili keberadaan. Judul album B mewakili keberadaan, kata Jin. Menguraikan makna, Jin menjelaskan bahwa album B dibuat seperti halaman di buku harian BTS. Selama era pandemi saat ini, BTS sebelumnya mengisyaratkan nama lagu utama album Life Goes On. Ketika mereka diundang untuk menyampaikan pesan yang menginspirasi kepada mereka yang terkena pandemi di sidang umum PBB ke-75. Jin melanjutkan dengan mengatakan bahwa B menangkap pikiran dan emosi yang jujur dari para anggota tahun ini. Dalam pidato majelis umum PBB mereka, BTS mengungkapkan bahwa mereka merasa putus asa dan kesepian ketika pandemi menghentikan mereka untuk bertemu dengan penggemar. Untuk mencerminkan temanya, Jin mengatakan bahwa B menyertakan beberapa lagu santai yang seharusnya menarik bagi ARMY dan memberi mereka kenyamanan di saat-saat sulit. Dia juga berbagi harapan bahwa album ini akan membantu grupnya tumbuh juga. Saya pikir album ini akan memberi kami kesempatan untuk berkembang lebih jauh sebagai artis yang dapat mewakili masa kini melalui musik, kata Jin. Mnet Idol School mengungkapkan telah memanipulasi suara untuk memasukkan 3 anggota dalam debut Promise Nine. Ada banyak kontroversi tentang manipulasi suara dalam acara audisi kompetitif. Program populer lainnya mengejutkan netizen karena terungkap bahwa 3 anggota girl group Promise Nine diganti dengan manipulasi suara. Produser yang bertanggung jawab dari program audisi Mnet Idol yang ditayangkan pada tahun 2017 dilaporkan mengaku manipulasi suara selama persidangan pertamanya. Kim Song-hoon, hakim senior di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, mengadakan persidangan pertama terhadap JP Kim dan Direktur CGENM Kim, yang diserahkan ke persidangan atas tuduhan menghalangi bisnis dan penipuan. Pada 9 November, pengacara CP Kim mengakui semua fakta tetapi secara hukum menyatakan tidak bersalah. Dia mengklaim, "Kami tidak memiliki alasan untuk menyebabkan kerusakan pada pemirsa yang memilih dengan penuh kasih sayang untuk para pemeran. Namun, pemeran diberi peringkat dengan cara yang berbeda dari yang semula diberitahukan kepada penonton. Terdakwa menyatakan tidak bersalah apakah dia dapat dihukum untuk menghalangi bisnis dan penipuan." CVK menyatakan,
Suara teks seharusnya memiliki bobot 10 kali lipat dari suara normal. Namun, distorsi terjadi karena hanya ada sedikit suara teks dan juga peringkat pemirsa yang rendah. Kami melihat bahwa ada peningkatan tajam dalam peringkat artis tertentu saat keluarga mereka memobilisasi anggota keluarga, kerabat, dan kenalan lain untuk memilih. Kami merasa jika harus melakukannya, kami akan kehilangan lebih banyak peringkat pemirsa, dan program akan gagal. Jadi kami menimbang suara online menjadi 5 kali lipatnya. Dia menambahkan, bukannya kami tidak mencerminkan suara teks sama sekali, kami hanya menimbang suara online menjadi 5 kali lebih banyak. Jae Kim terus menyatakan bahwa dia bertanya-tanya, apakah ini bisa dianggap manipulasi dan menipu penonton? Direktur Kim dan CJNE membantah seluruh dakwaan. Pengacara Direktur Kim menyatakan, jaksa penuntut yakin bahwa terdakwa memutuskan untuk mengeluarkan kontestan dari seleksi akhir dengan mendiskusikan penghapusan beberapa pemeran sebelum siaran langsung ke-11 dengan Jae Kim. Namun dia tidak mengingat kejadian tersebut. Ada 16 program yang dikelola saat itu, tetapi sutradara tidak memiliki waktu untuk terlibat dalam membahas secara rinci program tertentu. Jae Kim dan produser utama memiliki kewenangan untuk menentukan komposisi dan edisi program siaran. Sebelumnya, Kim Jae diadili karena menghalangi pekerjaan produksi penyiaran CGNM dengan manipulasi peringkat 33 orang dan memilih 3 anggota yang tidak mencapai peringkat akhir untuk menjadi bagian dari grup debut pada 22 September 2017. Dia juga dituduh mengumpulkan 15 juta won atau 13.411 US dollar keuntungan dari sekitar 69.000 pemirsa dan 3 juta won 2.700 US dollar keuntungan dari penyelesaian setelah berbohong kepada pemirsa bahwa mereka dapat memutuskan grup debut melalui voting teks berbayar pada 20 Juli hingga 22 September. Penuntut menilai bahwa sutradara Kim menerima laporan dari Jae Kim ketika memilih anggota debut untuk episode terakhir dan menyetujuinya. Jaksa menyerahkan Direktur Kim ke pengadilan atas tuduhan konspirasi. Sementara itu persidangan berikutnya dijadwalkan pada 14 Januari tahun depan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang berita-berita tersebut? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.